Shalom, welcome, selamat datang dan selamat bergabung di ibadah malam Natal. Bagi semua jemaat Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang bergabung secara online di YouTube GB Avia CBD Polonia di tempat kita masing-masing. Selamat menikmati worship night pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mengundang para hamba-hamba Tuhan yang akan menyalakan kaki dia untuk maju ke depan. Yang pertama, dengan segala hormat kami mengundang Bapak Pendeta Jamal Sinaga sebagai Gembala Pembina GBI Avia. Kami persilakan. Selanjutnya kami mengundang Bapak PDM Andreas Sujojo, Ketua Pembina Yayasan Avia Mandiri. Kami persilakan. Dan ketiga, kami mengundang dengan hormat PDM Suwarni, Gembala Sidang GBI Avia CBD Polonia. Yang keempat, kami mengundang PDM H Pasaribu, Gembala Sidang GBI Avia Stabat. Yang kelima, kami mengundang PDP Andi Pariadi, Gembala Sidang GBI Avia Setiabudi English Service. Yang keenam, kami mengundang PDP Pajak Pranoto, Tim Gembala GB Avia CBD Polonia. Yang ketujuh, kami mengundang Bapak Guntoro GB Avia Cemara. Kepada semua hamba-hamba Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali di tempat masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini. Firman Tuhan dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa malam hari ini ketika kami merayakan malam Natal, suasana kasih Kristus akan mengalir dalam hati dan hidup kami. Kami percaya bahwa damai sejahtera Kristus yang melampaui akal dan pikiran kami akan memelihara hati dan hidup kami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing, Tuhan, kami semua menerima lawatan Tuhan. Bapa, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan ke akhirnya. Biarlah nama Yesus Kristus Tuhan saja yang kami tinggikan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyambut kelahiran-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami siap memuji, memuliakan Kau dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang telah diberkati Tuhan dan siap bersama-sama memuji Tuhan bersama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Bersyukur buat sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala cinta dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja Tuhan Yesus. Engkau yang layak menerima pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala kemuliaan
pujimu, kami menyembah namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus Tuhan,
menyembah Tuhan Yesus. Kami hanya dapat meninggikan-Mu Tuhan. Tidak dapat kami membalas segala kebaikan-Mu selain kami menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak ditinggikan. Biarlah setiap yang bernafas memuliakan Engkau. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Allah Raja Damai. Syukur kami Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
sembah lagi bersama-sama kita katakan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Limpah kasih-Mu, limpah rahmat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Tak dapat ku balas kebaikan-Mu selain menyembah-Mu, selain menyembah-Mu Yesus Tuhan. Segala hidupku Tuhan, persembahkan rasa padamu Tuhan. Setiap hatiku menyembahmu Yesus, setiap hatiku memuliakan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau. Terima kasih buat tahun yang terbaik Tuhan berikan bagi setiap kami. Sebelum kami mengakhiri di tahun 2020 ini, biar setiap hati kami lebih komitmen. Hidup kami adalah untuk menyembah-Mu. Hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hidup kami adalah untuk memuliakan. Urapi kami Tuhan. Tolong setiap kami Bapa. Hidupku adalah penyembahan bagi-Mu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari bersama-sama katakan kepada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
kedua tanganmu bersama-sama kita katakan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Katakan bersama-sama. Segenap hidupku persembahkan. Katakan sekali lagi dengan iman percayamu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Apa yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami. Biarlah semuanya itu untuk kembali, untuk kami persembahkan. Demi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat cinta. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Biarlah hidup kami untuk menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang hidup untuk menyembah Tuhan bersama-sama katakan. Amin. Shalom Jemaat GBI Avia. Selamat Natal.
Tuhan Yesus memberkati kita, sekalipun kita belum bisa mengadakan ibadah secara onsite, khususnya di dalam perayaan dan ibadah Natal kita saat ini, kita masih menggunakan online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam merayakan Natal. Jemaat yang terkasih, saat ini kita mengambil tema In the Night of Christmas, satu perenungan di tengah-tengah situasi pandemi yang belum berakhir. Bagaimana kita memaknai Natal dengan cara yang berbeda, walaupun dengan cara yang sederhana, tapi tidak kehilangan makna kita untuk mengerti makna Natal yang sesungguhnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah datang ke dalam dunia, anak Allah menjadi anak manusia, supaya anak-anak manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau adalah Mesias yang memiliki segalanya, tapi rela lahir di tempat yang sangat sederhana, supaya kami yang begitu hina, kami yang begitu rendah, mendapatkan satu kehormatan di hadapan Allah, sehingga kami diberikan kesempatan untuk menerima keselamatan yang datang dari Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati jemaat-Mu yang sudah saat ini bersama-sama berhimpun di dalam ibadah, walau secara online service maupun dalam satu pertemuan yang sangat terbatas. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kami. Tolonglah hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran dengan jelas, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan dan penghiburan untuk jemaat sekalian yang saat ini bersama-sama mengadakan ibadah dan perayaan Natal. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kelahirannya kami rayakan, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita merenungkan sebuah tema yang sangat penting, di mana pada waktu kita berbicara tentang arti Natal, apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Dikatakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus jangan lagi tinggal di dalam kegelapan. Ini satu berita yang sangat penting, saudaraku. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri adalah terang. Dia datang ke dalam dunia yang gelap, dunia yang kotor, dunia yang penuh dengan dosa. Kita hidup di dalam kegelapan, tapi karena kita mengenal Kristus, maka terang Kristus ada di dalam kita. Dan oleh kita, terang itu dinyatakan. Kemudian Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Saudara, Yohanes menjelaskan kebenaran yang sangat penting. Di tengah-tengah pergumulan kita, masa pandemi belum selesai, belum berakhir. Kita memang seperti ada di dalam lorong yang gelap. Kita memang sudah melihat terang itu, tapi kita belum jelas di mana ujungnya. Namun ini sebuah pengharapan, karena kita mengerti bahwa Kristus sendiri yang menjadi terang. Kristus sendiri yang menerangi hidup kita yang gelap. Bahkan mungkin saat ini kita mengatakan, ya, saat ini saya seperti sedang melewati lembah kekelaman, hari-hari yang begitu gelap. Saudara sekalian, hari ini kita mendengarkan berita Natal yang amat penting. Tapi mari kita kembali pada 2000 tahun yang lalu sebelum Natal. Apa yang terjadi? Sama, saat itu pun kegelapan sedang meliputi mereka. Orang-orang Israel, anak-anak Yahudi sedang berseru kepada Tuhan di tengah situasi yang membingungkan. Dan itu pun terjadi pada seorang gadis muda belia yang bernama Maria. Saudara, saat itu memang kita tidak pernah tahu apa yang menjadi rencana Allah. Sekalipun mungkin orang Israel mengerti tentang nubuatan, tapi mereka belum melihat dengan nyata dan jelas apa arti dari kedatangan Mesias. Saudara, ketika Natal pada malam itu, anak-anak Israel menjerit karena ibu-ibu yang baru melahirkan, yang penuh dengan sukacita, tapi dalam sekejap menjadi duka cita. Karena Herodes, seorang raja yang begitu jahat dan kejam, membunuh setiap bayi laki-laki. Kegelapan akan kematian. Dan sudah sekalian bisa dibayangkan betapa mereka ada di dalam ketakutan.
Saudara, bukankah ini yang sedang kita alami saat ini? Kita mungkin mengalami kebingungan, kita mengalami ketakutan, karena di sana sini kita mendengarkan begitu banyak orang-orang yang terkena penyakit yang sangat mengerikan. Saudara, siapa yang menyangka selama 9 bulan kita berada di rumah, kita beribadah di rumah, kita dibatasi untuk keluar atau melakukan kegiatan, karena memang krisis ini belum selesai, pandemi ini belum berakhir. Saudara sekalian, namun berita Natal memberikan secercah pengharapan untuk kita. Setelah Natal maka terang wahyu ilahi semakin jelas, terang kehidupan semakin dinyatakan, bahkan itu membawa sukacita yang sejati. Saudara, hari ini manusia mungkin sedang mendefinisikan kebahagiaan dengan kalimat saya bahagia kalau, saya akan menjadi happy jika, sangat bergantung pada situasi dan kondisi. Namun saudara, sesungguhnya apa yang menjadi sumber sukacita kita? Mungkin selama ini kita menggantungkan pada sesuatu. Kita berpikir sebelum pandemi ada, di tahun 2019 kita punya begitu banyak rencana, banyak planning, kita akan melakukan ini dan itu. Kita mungkin banyak memiliki ide-ide dengan apa yang akan kita lakukan sepanjang tahun 2020. Saudara, memaknai Natal kita mulai dari tokoh-tokoh ini. Yang pertama adalah Maria. Maria saat itu di dalam kebingungan dan kekhawatiran. Para penafsir mengatakan usia Maria sekitar 14 sampai 16 tahun. Ia tentu bersyukur dipilih oleh Allah menjadi ibu dari Sang Mesias. Namun ketika berita itu disampaikan kepada Maria pertama kali, tentu Maria punya pergumulan, bagaimana mungkin aku belum bersuami bisa mengandung dan melahirkan sang anak itu. Belum lagi ketakutan masyarakat Yahudi akan menuduh Maria melakukan dosa perzinahan. Saudara, di dalam konteks dan kultur Yahudi, jikalau ada seorang perempuan berzina, mengandung sebelum menikah, maka hukumannya tiada lain dirajam dengan batu sampai mati. Saudara, bagaimana dengan Yusuf? Memang Yusuf sudah bertunangan dengan Maria. Di dalam konteks Yahudi, tunangan dianggap sebagai pernikahan, namun belum satu rumah. Namun bisa dibayangkan di dalam konteks dan kultur pada saat itu, saudaraku, betapa Yusuf pun mengalami keterlukaan, kehancuran hati ketika diketahui sang tunangannya mengandung. Saudara, ada banyak hal yang mungkin dipikiran Yusuf. Makanya dengan diam-diam Yusuf punya hati yang mulia. Dia tidak mau mempermalukan Maria dan keluarganya, dan dia katakan, aku akan menceraikan Maria dengan diam-diam. Namun saya yakin dan percaya di dalam lubuk hati yang terdalam dari Yusuf, dia mengalami luka dan hancur hati. Bagaimana ia merasa dikhianati di tengah-tengah ketidakmengertiannya. Saudara, episode tentang Natal ini bukan hanya melibatkan pasangan muda-mudi ini, tetapi juga ada para gembala, masyarakat kelas bawah yang disebut dengan second class. Orang sering kali menghina gembala karena pekerjaan yang hina dan kotor. Pada saat itu malaikat memberikan kabar baik kepada gembala. Tapi dalam ketidakmengertian gembala ada ketakutan juga karena ada tragedi. Ada peristiwa-peristiwa yang mereka dengar, itu menjadi cerita horor. Apalagi tindakan Herodes membuat orang menjadi ketakutan. Namun di dalam ketakutan itu, justru Allah menyampaikan good news kepada orang-orang yang selama ini dianggap second class. Namun bersyukur saudara sekalian, Allah mengasihi manusia dengan tidak membedakan golongan, kelompok, etnis tertentu. Jikalau ia saat ini mengasihi para gembala yang sederhana, ia juga mengundang orang Majus yang punya kemampuan intelektual dan akademis yang sangat baik. Namun saudara, ini membutuhkan perjalanan yang panjang. Mereka mengerti dengan pengetahuan yang mereka miliki
bahwa ada bintang yang menuntun mereka, tapi perjalanan yang begitu panjang, sangat melelahkan. Saudara, sampai di sini, di tengah-tengah situasi pandemi, di tengah-tengah krisis yang kita alami, mungkin kita sedang mengalami kebingungan, kekhawatiran, kita terluka, kita mengalami kehancuran hati, kita mengalami ketakutan, dan juga kita mengalami kelelahan. Bukan kita saja, selama online study, banyak anak-anak, termasuk mungkin anak-anak kita, remaja kita mengatakan, kapan pandemi ini berakhir? Kenapa saya harus studi sekolah dengan cara seperti ini? Mereka yang mungkin sedang studi di luar negeri, saat ini belum bisa pulang, atau belum bisa kembali, atau belum bisa meneruskan studinya, karena negara-negara melakukan lockdown. Saudara, hari ini kita mungkin sedang bertanya, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara, saat ini mari kita merenungkan tema ini. Ketika kita mengerti bahwa ada berita Natal di tengah kegelapan, bagaimana kita belajar dari kisah Yusuf dan Maria. Ketika berita itu disampaikan kepada pasangan ini, berita itu di satu sisi menggembirakan, tapi di sisi lain sangat mengejutkan. Dan mereka dipenuhi dengan berbagai macam pertanyaan. Mungkin kalau mereka boleh bertanya, mereka bertanya, why me? Mengapa saya dipilih sebagai ayah dari Sang Mesias? Demikian juga Maria bertanya, mengapa ini harus terjadi padaku? Namun saudara, berita yang mengejutkan ini tidak membuat mereka mundur, tidak membuat mereka menolak, tidak membuat mereka melarikan diri. Maria dengan kerendahan hatinya berkata, jadilah padaku seperti yang engkau inginkan. Itulah ketaatan, saudaraku. Demikian juga Yusuf, awalnya punya rencana untuk menceraikan, tapi Yusuf kemudian diteguhkan oleh berita dari malaikat melalui mimpi. Ia diteguhkan bahwa ada satu rencana Allah yang besar di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Saudara, ketika 9 bulan ini sudah kita lalui di masa-masa pandemi, mungkin kita dari hari ke hari mendengar berita yang mengejutkan kita, berita yang tidak enak kita dengar, berita yang membuat kita seringkali mengalami kekhawatiran dan ketakutan, khususnya para orang tua yang sedang hadir menyaksikan ibadah ini, mengikuti ibadah ini. Saudara sekalian, namun kita kembali pada rencana Allah. Ketika ada sesuatu yang terjadi pada kita, maukah kita tetap menyerahkan hidup kita kepada Allah dengan ketaatan, obedience? Saudara, saya tidak tahu berita apa yang saudara sedang terima hari ini. Mungkin ada berita sukacita, ada berita duka cita. Ada berita yang menyenangkan, ada berita yang menyedihkan. Atau ada berita yang mengejutkan yang sama sekali kita tidak pernah pikirkan. Saudara, hari ini mari kita kembali merenungkan apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita, dan bagaimana kehendak Allah bisa dimengerti jikalau kita memiliki hati yang taat. Dimulai dengan sikap yang terbuka, dengan mengatakan, jadilah padaku seperti yang Allah inginkan. Saudara, tidak mudah. Berbicara ketaatan, seringkali kita membayar harga. Berbicara ketaatan, kita harus menyangkal diri. Berbicara ketaatan, seringkali kita harus menanggalkan ego kita. Mungkin jikalau Yusuf berkata, jika aku mau, jika aku bisa, jika aku mengambil keputusan seperti ini. Saudara sekalian, bukankah kita sering mengatakan demikian? Kita sedang mencari cara jalan tersendiri. Tapi melalui kebenaran ini kita diingatkan bahwa Yusuf dan Maria taat pada kehendak Tuhan. Ketika berita mengejutkan terjadi, walaupun tidak mudah diterima, karena punya ketaatan, Yusuf dan Maria mau melakukan kehendak Allah. Saudara, sering kali bicara tentang rencana Allah memang tidak mudah kita mengerti.
Sudah, jikalau hari ini rencana Allah begitu mudah kita pahami, terpampang di depan kita dengan gamblang, semuanya clear, semuanya jelas, pasti tidak ada pergumulan. Saudara, pernahkah kita bertanya, dan mungkin saat ini pun kita sedang bertanya, apa yang menjadi rencana Allah untuk kehidupan kita dan keluarga kita? Katakanlah ketika orang yang kita kasihi, termasuk jemaat yang biasa mungkin kita beribadah, terpapar penyakit yang selama ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Sudah di berbagai kota, rumah sakit penuh. Orang-orang menceritakan temannya, anggota keluarganya mengalami sakit, tidak bisa disembuhkan, dan kembali ke rumah Bapa, meninggalkan kedukaan yang sangat dalam. Kita kemudian bertanya, kapan kita bisa mengadakan ibadah seperti dahulu? Pertanyaannya, saudaraku, ketika di dalam krisis, bagaimana respon, reaksi kita? Saudara, katakanlah sebelum pandemi ini terjadi, tahun 2019, bagaimana sikap ibadah kita kepada Allah? Sudahkah kita menghormati Allah? Sudahkah kita serius bahwa hari Minggu adalah hari Sabat, saya ingin menomorsatukan Tuhan, saya meninggalkan pekerjaan saya harus dan mau dan rindu untuk beribadah. Namun kenyataannya tidak demikian, bukan? Ketika kita masih diberikan kesempatan sebebas-bebasnya beribadah, kita seringkali take it for granted. Bahkan di tengah krisis baru kita bertanya, seandainya saya tahu, seandainya saya punya kesempatan, seandainya akan ada seperti ini, saya ingin beribadah dengan lebih serius lagi di waktu lalu, saya melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Saudara, seringkali Tuhan mengizinkan krisis, sesuatu yang tidak kita mengerti, untuk kita belajar bergumul bersama Allah tentang rencananya. Bagaimana kita mengerti rencana Allah di saat kita tidak mengerti secara logika? Bagaimana kita memahami rencana Allah di mana kita melihat dari kacamata iman? Dan bagaimana kita hidup di dalam ketaatan walaupun kita tidak tahu Allah sedang membawa kemana, tapi kita dengan taat mengikuti pimpinan Tuhan. Saudara, seringkali dalam perjalanan rohani kita ada satu rencana Allah yang indah buat kehidupan saudara dan saya. Karena saya yakin ini berita penting pada waktu kita bersama-sama mengadakan ibadah Natal seperti ini. Allah ingin memakai setiap kita secara pribadi. Allah ingin memakai keluarga kita. Maukah? Saudara, ketika perhatian kita, fokus kita kepada diri sendiri, kita menjadi orang yang mengasihani diri. Tapi ketika fokus kita kepada orang lain di tengah krisis, kita mengulurkan tangan kasih kita sebagai perpanjangan tangan kasih Kristus. Kita membuka hati kita kepada orang-orang di sekitar melihat penderitaan mereka. Barulah kita bisa dipakai oleh Allah. Saudara, jikalau Yusuf dan Maria tidak taat dan menolak undangan Allah, bahkan mereka mungkin melarikan diri, bukan berarti rencana keselamatan Allah gagal, tapi mereka menghalangi karya Allah terjadi di dalam sejarah manusia. Saat ini mengapa kita mengingat dua tokoh ini, Yusuf dan Maria? Karena dua orang ini rela dipakai oleh Allah. Saudara, maukah di tengah pandemi yang belum berakhir ini, kita berbagian di dalam karya Allah yang besar, membagikan kasih. Kita yang diberkati menjadi berkat buat orang lain. Kita yang masih diberikan kelebihan menjadi berkat buat mereka yang kekurangan. Kita yang diberikan kesehatan memperhatikan orang-orang yang sakit. Ada berbagai cara yang kreatif, saudaraku. Tentu kita menjaga disiplin, protokol yang ketat. Saudara, hari ini kenapa di Amerika pandemi corona masih begitu tinggi, termasuk di kota kita tinggal mungkin, saya tidak tahu di Medan. Karena sering kali orang ignore, orang tidak peduli, orang tidak care dengan diri sendiri dan orang lain. Tapi jikalau kita sadar Allah ingin memakai kita, kita harus menjaga diri kita dengan kedisiplinan. Hidup disiplin adalah bagian dari disiplin rohani.
Saudara, di tengah-tengah situasi yang mungkin saat ini bagi keluarga tertentu seperti hopeless dan helpless, mari kita membuka mata kita menjadi perpanjangan mata Kristus. Kita mengulurkan tangan kita menjadi perpanjangan tangan Kristus. Kita melangkahkan kaki kita menjadi perpanjangan langkah Kristus. Sudah sekalian, hari ini di tengah-tengah malam Natal yang gelap, ini hanya sebuah gambaran hidup kita mungkin sedang mengalami kekelaman. Hidup kita sedang mengalami kegelapan. Hari-hari penuh dengan kebingungan. Kita mungkin selama di pandemi ini mengalami konflik antar suami, istri, orang tua, anak, mertua, dan menantu. Survei menunjukkan di tengah pandemi ini kasus KDRT meningkat. Kekerasan dalam rumah tangga bukan semakin menurun tapi semakin meningkat. Baik di antara pasangan suami istri maupun orang tua anak. Banyak anak-anak tertekan sama seperti orang tua tertekan dan menimbulkan konflik di dalam rumah tangga. Ada kekecewaan, kita berpikir tahun 2020 bisnis kita pasti baik. Tapi ternyata mungkin bisnis kita kolaps. Usaha kita tidak bisa berjalan. Kita bahkan mungkin di PHK karena company, perusahaan di mana kita bekerja tidak bisa lagi meng-hire kita. Saudara, ada juga banyak cerita tentang kehilangan. Bukan kehilangan orang-orang yang dikasihi, tapi mungkin kehilangan posisi, kehilangan kesempatan, bahkan juga kehilangan membuat kita sedih. Saudara, tapi tidak sedikit orang yang pada saat ini mengalami kesepian karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Mungkin ada yang berkata, baru tahun lalu di 2019 saya beribadah bersama-sama dengan pasangan, dengan orang tua, dengan orang yang saya kasihi, bisa merayakan Natal. Namun saat ini mengalami kehilangan yang besar, mengalami kedukaan yang besar, dan mungkin banyak para orang tua mengalami kesepian, bahkan kedukaan. Saudara, kita percaya Allah sangat mengerti apa yang kita rasakan ketika kita mengalami malam-malam yang gelap seperti ini. Bahkan juga kekhawatiran. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2021. Sekalipun vaksin sudah diketemukan, tetapi kita belum mengerti apa yang akan terjadi next. Apa yang akan kita hadapi di kemudian hari, di minggu depan, di bulan depan, di tahun depan, di tahun yang akan kita masuki, tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan mungkin di sebagian kita mengatakan, saya sedang mengalami kekhawatiran, bahkan ketakutan. Saudara, kekhawatiran dan ketakutan seringkali mengambil damai dan sukacita kita. Bahkan juga seperti yang dialami oleh Yusuf, kita mungkin mengalami kehancuran hati, brokenness. Dan ini adalah saat-saat yang paling sulit ketika kita memasuki Natal yang berbeda tahun ini. Saudara, namun ada berita baik. Sumber sukacita kita tidak ditentukan oleh kondisi, situasi, keadaan selain kita, tapi sumber sukacita kita adalah di dalam Kristus sendiri. Mengapa? Karena Dia adalah Allah Immanuel. Itu alasan kita bersukacita. Sudah, yang pertama, karena Allah begitu mengasihi kita. Allah mengasihi kita tanpa syarat. Kita mengalami kegagalan, kita mengalami kehancuran, kita melakukan hal-hal yang mungkin di waktu-waktu yang lalu sudah menyedihkan hati Tuhan. Namun Allah tetap mengasihi kita. Allah menerima kita tanpa syarat. Demikian juga Allah ingin menyertai kita di tengah pergumulan, masalah yang kita hadapi, luka yang kita alami, penderitaan yang sedang kita lewati. Allah menyertai kita. Itulah arti Immanuel. Allah mengasihi kita, Allah beserta dengan kita, tapi Allah juga adalah untuk kita. Kita sangat bersyukur. Sekali lagi, sumber sukacita kita bukan kondisi, bukan apa yang kita miliki, bukan apa yang sedang kita nikmati. Karena kegembiraan itu bersifat sementara. Saya gembira seandainya saya berada di tempat tertentu. Saya bahagia kalau saya mendapatkan sesuatu. Tapi sukacita yang sejati hanya datang dari Kristus sendiri.
Sudah adalah satu perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Perintah baru juga yang telah dituliskan untuk saudara dan saya, yang ternyata benar di dalam Dia, di dalam Kristus. Dikatakan di Yohanes 8 ayat 12, kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Saudara, di ujung lorong yang gelap ada terang. Di tengah situasi yang kelam ada pengharapan. Di tengah jalan yang terasa buntu ada jalan keluar. Nah, hari ini maukah saudara dan saya menerima berita baik ini? Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saya tidak tahu pergumulan saudara seperti apa, tapi yang penting pada saat ini adalah memeriksa hati kita. Adakah hati kita dekat dan melekat dengan Kristus? Adakah hati kita serahkan sepenuhnya kepada Kristus? Adakah kita punya hati yang menyembah seperti para gembala dan orang Majus? Dengan sikap ibadah, sikap penyembahan yang benar. Walaupun Natal kali ini dirayakan, diperingati dengan cara yang sederhana, tapi sukacita sejati tidak pernah diambil dari hidup kita. Saudara, hari ini mungkin saudara sedang mengatakan, betul, saya sedang melewati malam yang gelap, hidup yang gelap. Tapi ingatlah janji Tuhan, terang itu sudah datang, terang itu menerangi kita, dan terang itu harus kita bagikan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara terus berjalan bersama dengan Kristus. Ada pengharapan yang baru, ada sukacita yang Tuhan berikan, ada kekuatan yang supranatural yang Tuhan akan berikan kepada kita di tengah krisis, di tengah pergumulan, di tengah penderitaan, di tengah ujian. Karena ingat, Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang mengasihi kita, Allah yang menyertai kita, dan Allah yang sudah diberikan untuk kita melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Saat ini saudaraku, saya menantang saudara, jikalau mungkin di Natal tahun-tahun yang lalu saudara betul merayakan Natal, saudara datang ke gereja menikmati bahkan melayani Natal bersama dengan saudara-saudara seiman. Tapi sudahkah saudara memaknai arti Natal? Natal tidak ada artinya tanpa Kristus. Christmas without Christ is nothing. Natal itu menjadi bermakna ketika Kristus hadir dan lahir di dalam hati dan hidup kita. Bagi mereka yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, undanglah Dia saat ini juga. Kehidupan kita di dunia begitu sementara. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tapi mari kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus dengan sepenuhnya. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Saya memberikan kesempatan beberapa saat untuk saudara mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati saudara. Bagi mereka yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadi. Bagi saudara yang saat ini sedang mengalami lembah kekelaman, malam yang gelap di dalam perjalanan kehidupan rohani saudara, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kekecewaan, ada keputusasaan,
ada keraguan. Bahkan kita mengatakan, saya tidak tahu apa yang terjadi di tahun yang baru nanti. Penuh dengan ketidakpastian. Mari kita datang kepada Kristus. Karena Dia yang memegang hidup kita. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Yang Tuhan butuhkan di dalam hidup kita, di dalam diri kita adalah ketaatan. Seperti Yusuf dan Maria. Seperti para gembala dan orang Majus. Mengikuti, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bapa di surga, kiranya Engkau melawat setiap pribadi yang mengikuti ibadah Natal pada saat ini. Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan, Tuhan menjamah, bahkan Tuhan menyembuhkan yang sakit. Demikian juga yang saat ini sedang mengalami krisis di dalam kerohanian, krisis di dalam iman. Kiranya Tuhan akan menopang, menolong mereka. Tuhan Yesus, berkati jemaat, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati para pekerja, berkati para pelayan Tuhan. Walaupun kami merayakan Natal dengan cara yang berbeda, dengan cara yang sangat sederhana, tapi biarlah kami tidak kehilangan makna Natal. Christmas is about Christ. Natal yang kami rayakan adalah tentang Kristus. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat, Gembala kami yang baik, Sang Mesias, kami berdoa. Kita yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekalahan. Aku dapati jalan kehidupan tatkala ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia. Puji Dia, oh, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Yang ada di rumah masing-masing beserta dengan para pemirsa
yang ikut beribadah di malam Natal yang indah ini bersama-sama dengan kami. Sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus bersama-sama sambil menyalakan lilin di tangan kanan kita. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing dan pemirsa dapat menyediakan lilin masing-masing dan mari kita siapkan hati kita untuk menyanyi bersama-sama lagu Malam Kudus. Tapi sebelumnya mari dengarkan firman Tuhan tentang kelahiran Yesus Kristus yang tertulis di Lukas pasal 2 ayat 4 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu yang hadir, saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita nyalakan lilin di tangan kanan kita dan kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita. Being
berdoa. Bapa di sorga, dengan segenap hati kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Sebab kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami. Sehingga Engkau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan setiap kami, dan memberikan setiap kami hidup yang kekal. Kami berterima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar, dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah anak Allah, rela datang ke dunia ini menjadi anak manusia, yang bersama-sama dengan kami, untuk mengalami penderitaan, mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kami, supaya kami yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau lahir di dunia ini, dan Engkau berkata bahwa Engkau adalah terang bagi dunia, sehingga barang siapa yang mengikut Engkau, percaya kepada Engkau, tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, melainkan hidupnya akan beroleh terang hidup. Demikian Tuhan, kalau di tangan kami semua ada lilin yang menyala, biarlah ini lambang Tuhan Yesus menerangi hidup kami, memberikan setiap kami hidup yang berkelimpahan di tengah-tengah dunia yang saat ini penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Biarlah terang-Mu yang menerangi setiap jalan dan kehidupan kami Bapa, sehingga kami tidak akan takut dan tidak akan khawatir, untuk kami boleh melangkah. Kami meninggalkan tahun 2020 ini dengan satu ketetapan, satu keyakinan bahwa Engkau Tuhan Yesus yang lahir di dunia ini, melalui Natal ini kami diingatkan bahwa nama-Mu adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Sehingga dengan iman kami melangkah masuk tahun 2021, dan kami percaya bahwa Tuhan menyediakan kepada setiap kami hidup yang penuh dengan damai sejahtera, hidup yang penuh dengan pengharapan, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah merancangkan yang jahat, yang tidak baik, tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kami. Tetapi jalan dan rencana-Mu adalah penuh dengan damai sejahtera, dan memberikan kepada setiap kami hari depan yang penuh dengan harapan. Dan oleh kasih karunia-Mu, ya Tuhan, kami semua dapat berdiri dalam kemegahan pengharapan di dalam Engkau, ya Tuhan, dan menerima kekuatan dan kemuliaan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, pada malam Natal ini kami semua bersatu hati berdoa buat saudara-saudara kami. Mungkin mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh segala sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan, bagi mereka yang hidup di dalam kekurangan, kekhawatiran, dan ketakutan, biarlah Engkau meneguhkan dan menguatkan setiap mereka. Sebab Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan.
Dan Engkau Tuhan yang akan mencukupkan setiap keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Dengan iman percaya ini Tuhan, kami semua akan melangkah masuk di dalam tahun 2021 dengan hati, mata, hidup kami berfokus kepada Engkau, dan kami akan dikuatkan. Kami akan dibawa oleh Tuhan untuk menerima hidup yang berkelimpahan. Karena janji-Mu Tuhan, Engkau datang ke dunia ini memberikan kami hidup yang berkelimpahan di dalam Engkau. Bapak, kami juga mau berdoa di malam Natal ini buat negara kami, Indonesia dan seluruh bangsa. Kami tahu Tuhan saat ini kami semua ada di dalam masa-masa yang sukar. Di masa pandemik ini kami tahu bukan hanya kami yang ada di Indonesia, tetapi di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Banyak orang yang hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, dan tidak jelas akan masa depan. Tetapi biarlah Tuhan, Engkau Allah yang memberkati setiap kami dan bangsa ini, negara ini. Dari mulai pemimpin yang memimpin negara ini, presiden kami, wakil presiden, dan seluruh jajaran menteri, seluruh aparat, mereka yang memimpin negara ini, supaya Tuhan karuniakan hikmat bijaksana, kuasa dari sorga untuk bisa memimpin negara ini dan membawa negara dan bangsa ini keluar dari segala kesukaran, dari segala krisis bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, GBI Afia, dimanapun mereka berada. Tuhan menopang, Tuhan menaungin, Tuhan memberkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, supaya semuanya ada di dalam perlindungan, di dalam naungan Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Dan kami percaya semuanya akan menerima berkat yang berlimpah-limpah dari Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, segala pujian, segala hormat kami hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saatnya kita akan mendengarkan info untuk ibadah Natal dan akhir tahun. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah tanggal 25 Desember dilakukan secara live streaming di YouTube GBI Avia CBD Polonia. Bagi Bapak Ibu bisa mengikutinya di tempat kita masing-masing pada tanggal 25 Desember. Kemudian ibadah tutup tahun, akhir tahun akan diadakan pada tanggal 30 Desember pada jam 7 malam, doa bersama, dan Bapak Ibu bisa mengikutinya juga di YouTube GBI Avia CBD Polonia. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah nanti doa berkat dan kita akan keluar dari ruangan ini, mari kita keluar dengan tertib, dimulai dari barisan belakang, terlebih dahulu untuk keluar dari ruangan ini, baru kemudian diikuti oleh baris-baris berikutnya, sampai semua jemaat bisa keluar dari ruangan ibadah ini. Ini beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir pada malam hari ini, dan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di tempat kita masing-masing melalui YouTube GB Avia CBD Polonia. Saatnya kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, amplop persembahan ada di belakang kursi kita. Nanti silakan diisi. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ikut ibadah secara online, live di tempat kita masing-masing melalui YouTube GB Avia CBD Polonia, bisa memberikan persembahan dari layar yang melalui rekening dari layar yang tertera berikut ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami mengundang Ibu Pendeta Muda Novi untuk membawa doa persembahan. Saudara, mari kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan, penjagaan, bahkan berkat yang Tuhan berikan pada kami.
Terima kasih kalau kami boleh ada sampai hari ini. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, Kau melihat tangan kami yang terangkat. Kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kuduskan dan layakkan, sehingga apa yang kami lakukan ini Tuhan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Khususnya Tuhan memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui GBI Avia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan nanti bisa diberikan waktu kita akan keluar dari ruangan ini. Kotak persembahan ada di pintu ruang ibadah kita. Dengan segala hormat kami mengundang Bapak Pendeta Zaman Sinaga boleh memberikan doa berkat bagi kita semua. Bapak Ibu, saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita rindu menerima yang terbaik dari Tuhan. Selesai sudah ibadah perayaan Natal kami Tuhan. Dan kami sungguh benar-benar merasakan kehadiran Yesus di dalam hidup kami masing-masing ya Tuhan. Sehingga kami nanti pulang ke tempat kami masing-masing, membawa keselamatan yang pasti di dalam kehidupan kami melalui perayaan Natal pada malam hari ini. Terima kasih dan kami pulang sertai dan pimpin kami di perjalanan kami masing-masing. Mari tadahkan tanganmu, pulanglah dan bawalah berkat Bapa di sorga melalui anaknya Yesus Kristus. Keselamatan itu, bawalah itu ke rumahmu dan bawalah itu kemana-mana, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan di dalam kasih Allah Bapa dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertaimu mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Maka kita berkata, amin. Selamat hari Natal. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dancing through the snow in a one-horse open sleigh. On the fields we go, laughing all the way. Bells on both the string, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Dancing through the snow in a one horse open sleigh. Oh, where fields we go, laughing all the way. Bells on bottoms ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish
you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.